Baik, dari sebelah kanan silakan Pak, sebutkan nama. Dari Kepri mau mencari dan ada pertanyaan. Yang pertama tentang ya, terima kasih. Saya Hisam dari Kepri, mau komentar dan sekaligus bertanya. Yang pertama mengenai tadi ada Bapak tampilkan slide tentang guru tidak perlu menjelaskan materi seperti itu. Saya komentari, memang sebenarnya memang guru lebih dari situ, bukan menjelaskan materi, tapi bertanggung jawab atas materi itu. Intinya di sini guru mulai dari, jadi guru bertanggung jawab menjelaskan materi, meremedial dan segala macamnya. Dengan kata lain, bertanggung jawab bagi siswa yang paling KW 10 sekalipun untuk bisa menjadi tuntas gitu. Itu komentar saja mungkin. Terus yang pertanyaannya mengenai inovasi pembelajaran di sini. Mana yang paling urgent, Pak? Inovasi media, teknik, atau konten materinya? Atau bisa mungkin dari segi motivasi? Terima kasih. Baik, yang sebelah sini silakan langsung Prof-nya 4. Oke, yang pertama saya ingin mengomentari yang Namanya Profesor. Bang? Nama saya Gofur, Abdul Gofur Oh, Mr. G ya? dari Balikpapan. Oh, kok tahu Bu? Hmm. Saya ingin mengomentari yang kalimat terakhir Profesor Satang tadi, yang presiden tidak digaji. Saya pernah ikut salah satu seminar itu, dia mengatakan, oke, sekarang saya jadi guru digaji, tapi berharap suatu saat nanti jadi guru yang tidak digaji dan bahkan menggaji guru, seperti itu. Tapi pertanyaan saya bukan tentang itu. Pertanyaan saya, ini sebenarnya sudah sejak saya kuliah dulu, pertanyaan tentang munculnya PGSD. Nah, sebenarnya beberapa hal yang saya temui di lapangan, permasalahan di matematik itu kan problematika di dasar ketika mereka masih SD, penyampaian ketika masih SD, mereka untuk konsepnya nggak dapat, konsep matematisnya nggak dapat. Ya dengan itu kan disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya penguasaan guru yang tidak matang. Itu kan pasti akan mempengaruhi terhadap konsep yang dijabarkan. Nah, ketika sekarang muncul PGSD, walaupun di sekolah saya ada beberapa PGSD, tapi tetap dipercayakan untuk beberapa materi tertentu memang di guru yang faknya di bidang itu, terutama di matematik. Ya semacam saya pengen menanyakan sebenarnya bagaimana dengan PGSD, kedalaman materi dalam PGSD itu, karena sangat berpengaruh terhadap penguasaan siswa di matematika. Dan ketika penguasaan gak matang, inovasi terhadap materi, terhadap media juga sangat berpengaruh. Bahkan di sekolah saya sekarang sedang bingung cari guru bahasa Indonesia, walaupun sudah ada 3 orang yang PGSD yang mereka diajarin bahasa Indonesia. Di sekolah saya masih tidak percaya dengan PGSD seperti itu. Terima kasih. Cukup saja dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, yang ketiga dari sini silakan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu kesempatan yang diberikan kepada kami. Panggil saja kami Pak Huda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Mohon maaf seandainya ada pertanyaan yang kurang berkenan. Yang pertama adalah kami dari Kalimantan itu sebenarnya ini forum curhat Ibu dan Prof. Kami dari guru-guru Kalimantan sebenarnya tahun 2010 saya terdampar di sini dan melihat situasi yang sangat di sini yang dimaksud dari Pulau Jawa. Sungguh kami di Kalimantan itu, kami tidak ngiri, tapi ya mau menyampaikan itu sebenarnya potensi alam yang luar biasa.
tidaklah berbanding lurus dengan apa-apa yang kami miliki, baik itu berkaitan dengan kami sebagai seorang guru, skill dan seterusnya. Sehingga dalam forum ini mungkin Pak Prof nanti bertemu dengan pengambil atau pembuat regulasi itu, mohon ada sedikit atau banyak atau bagaimana kami sebagai, coba Pak Prof nanti lihat bagaimana sih sumbangsih untuk pendapatan negara dari Kalimantan itu. Coba nanti dikonversikan dengan kualitas gurunya. Bukannya hal yang kami tuntut, tetapi memang logika orang sehat, meminta maaf. Itu memang harus demikian. Jadi alam yang ada di kami itu harus dieksplor semua. Lalu kami untuk hidup ke depan itu seperti apa? Di Jawa itu memang treatmentnya itu berbeda. Saya berani mengatakan treatment pendidikan di Jawa, di Kalimantan jauh berbeda. Sehingga gap yang luar biasa ini secara logika itu akan menghasilkan output yang jauh berbeda juga. Jadi ya kami di Kalimantan itu nanti diberikan treatment yang sama. Siapa yang nggak suka adanya segmen-segmen atau katakanlah bahasa sejarah itu kasta-kasta pendidikan. Kami menghendaki Kalimantan itu bagaimana kami diperlakukan sebagai orang yang sama, gitu, seperti itu. Selama ini coba nanti Pak Prof lari atau loncat ke Kalimantan, lihat fenomena pendidikan di sana itu luar biasa. Mungkin tidak jauh berbeda dengan Indonesia bagian timur. Itu satu Pak Prof. Terus yang kedua adalah berkenaan dengan kebetulan di sekolah kami itu ada implementasi kurikulum 2013. Saya judulnya curhat yang kedua nih Pak Prof. Karena memang kemarin dengan Pak Walton tidak ada kesempatan begitu. Waktu pertama beliau menyampaikan sesi pertama, beliau ambil antitesis kan seperti itu. Jadi bahwa ada guru-guru SMK yang memang menganggap bahwa adanya terutama konten matematika itu memang karena sangat jauh berbeda dengan kemampuan SMK itu, lalu dikatakan bahwa kita meyakini Indonesia emas 2045 akan datang. Tapi sebenarnya menurut kami bahwa ya mungkin tujuan pembelajaran atau indikator keberhasilan SMK itu ya berubah. Karena di SMK itu setelah saya baca-baca, memang anak SMK itu disiapkan ready to use. Bagaimana siswa itu diserap oleh dunia usaha dan industri itu. Jadi orientasi mereka itu udah tidak. Saya berani nantang para peneliti. Impact dari anak SMK itu kalau ditanya ke SMK itu berarti ada nanti di antara berapa alasan. Kenapa milih SMK? Ya karena saya gak suka matematika. Saya temukan itu Pak Prof. Saya orang lapangan yang dulu, hampir 11 tahun mengajar. Jadi saya temukan itu alasannya di antara pasti nyangkut itu. Nah, ketika konten itu disamakan, dulu KTSP itu saya anggap konten matematika itu masih soft masih santun untuk anak SMK. Misalnya untuk kebetulan kami SMK, kalau dulu KTSP itu ya ada teknik non teknik, kami non teknik, dia ada UPW, usaha perjalanan wisata, kemudian ada bisnis manajemen, kemudian ada akuntansi. Konten matematika itu disesuaikan. Kalaupun nanti ada soal-soal yang berbau problem solving itu sesuai dengan dunia mereka. Jadi ketika anak UPW kok nanti belajar integral, nyambungnya dengan kehidupan mereka seperti apa. Ketika saya lihat di buku siswa itu Pak Prof, itu memang konteks itu dia tidak nyambung. Menurut pengetahuan kami bagaimana mungkin siswa itu tertantang untuk how to solve problem solving itu, bagaimana sih problem solving kalau dia nggak tertarik untuk itu, karena dia nggak ngerti dia bicara bakteri dan seterusnya apa itu seperti itu. Jadi walaupun coba nanti kita bicara berdasarkan fakta Pak Prof, bukan ya oke lah kami ini salah, oke lah karena kami tidak memiliki visi ke depan bagaimana misalnya, tapi faktanya saya minta bagaimana SMK itu indikatornya dirubah saja, jangan menjadikan keberhasilan SMK itu kemudian dia siap diserap oleh tenaga industri kan seperti itu. Mungkin ini kami minta maaf atas dan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terakhir yang tambahin satu ya, silakan Pak. Bapak semua ya yang tanya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wardani atas kesempatannya. Saya Wilman Pak dari NTB. Saya tertarik dengan slide-nya Prof. Tatang tadi yang konstruktivis. Di sana ada ZPD, Zone Proximal Development, terkait dengan PKB guru. Tentunya dari apa yang sudah diungkapkan dari kemarin, treatment maupun perlakuan apa yang dilakukan untuk mencapai efektivitas atau hasil yang optimal dari proses PKB guru itu sendiri, tadi sudah ditampilkan juga dari kegiatan personal sampai difasilitasi oleh lembaga-lembaga provider seperti BPK dan seterusnya, dan MGMP juga. Ada satu perspektif yang mungkin belum terungkap, yang mungkin nanti Prof. Tatang bisa memberikan kita pencerahan. Bagaimana peran kolaborasi, peran kolegialitas di lembaga pendidikan di sekolah itu bisa mensupport proses PKB guru sendiri. Karena kita itu masih belum banyak dielaborasi dari kemarin. Tentu di sini perlu kita, mumpung Pak Tatang tadi memberikan suatu perspektif kajian dari sisi teoritis maupun akademis yang cukup komprehensif. Kita tentunya kami berharap Bapak bisa memberikan perspektif lebih dari itu, sehingga bayangan kami PKB itu tidak hanya menulis melalui pengembangan profesi, tapi yang lebih penting bagaimana mencapai suatu titik yang optimal terhadap ZPD dari guru tersebut. Itu saja Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada 4 penanya, Prof. Saya yakin Prof sudah mencatat. Kami persilahkan. Terima kasih. Pertanyaannya cukup banyak dan ini sulit-sulit. Baik, yang pertama ini dari Pak Hisam dari Kepri. Yang saya tampilkan itu tadi kan kekhawatiran dan kecemasan seorang siswa. Jadi saya khawatir dalam implementasi kurikulum itu guru salah menginterpretasi apa yang dimaksud dengan kurikulum 2013 itu. Jadi tidak perlu banyak bicara, karena tidak banyak bicara, si guru itu dia malah menugaskan hanya membaca. Bukan itu maksudnya. Tapi harus mengubah aktivitas pembelajaran sehingga siswa mengamati. Dalam kurikulum 2013 diharapkan ada pendekatan saintifik. Jadi bagaimana pembelajaran matematika misalnya dibiasakan anak mengamati, memikirkan, mengemukakan konjektur, kemudian menggeneralisasi, dan dari sana merefleksi, sehingga itu akan membangun keutuhan kompetensinya. Itu maksudnya. Jadi saya khawatir guru-guru itu tidak mampu bagaimana menciptakan suatu aktivitas belajar memang yang berorientasi pada siswa. Jadi maksud guru tidak banyak berbicara itu dirubah pada aktivitas, sehingga lebih banyak siswa yang berbicara. Yang digambarkan oleh siswa tadi justru keliru, sebaliknya. Memang guru tidak banyak bicara, tapi membiarkan siswa untuk melakukan sendiri, untuk membaca, mencari sendiri. Jangan-jangan gurunya main catur saja di kantor. Nah itu yang saya takut, kekhawatiran Pak Hisam. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, mana yang lebih baik dan lebih penting untuk melakukan inovasi? Apakah itu penekanannya di media, di teknik pembelajarannya, di konten materi? Pertanyaan itu sebenarnya tidak bisa dijawab sebab tidak ada yang paling penting di antara itu. Seperti pertanyaan strategi atau teknik pembelajaran yang mana yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang guru matematika. Tidak ada yang terbaik. Itu sangat situasional. Demikian juga dalam melakukan inovasi. Kita harus mengetahui konteks yang ada di kelas, di sekolah.
Apa yang kita miliki, apa yang belum kita lakukan, apa yang perlu pertama kita perbaiki. Itu yang harus dilakukan, Pak. Kalau memang ini misalnya siswa-siswa itu tidak terbiasa untuk mengemukakan pendapat, tidak terbiasa berbicara, itu dulu yang dilakukan. Gimana supaya anak banyak bekerja dan banyak bicara. Itu sudah merupakan inovasi. Ambil yang sangat sederhana dulu, yang gampang kita lakukan. Jangan langsung melakukan inovasi yang sangat besar sehingga kita susah merubahnya menjadi beban untuk siswanya juga susah. Mulailah dari yang sangat-sangat kecil, tapi lakukan saat ini. Mulai dari diri sendiri. Itu kalau di Bandung itu strategi AAGIM gitu namanya. Mulailah dari hal yang sangat kecil. Mulai dari Bapak sendiri. Saat ini. Nanti setelah kembali dari sini, mulai melakukan inovasi. Itu Pak Hisam barangkali. Berikutnya dari Pak Abdul Gopur, ini Mr. G, katanya dikenali sekolahnya. Konsep matematika untuk guru SD. Pada saat ini saya diberi amanah oleh UPI menjadi direktur di kampus daerah di Cibiru. Itu di Cibiru itu memang baru ada program studi PGSD dan PG PAUD. Dulu pengembangan dari SPG, jadi ex-SPG. Jadi hanya satu kampus di Indonesia ini yang punya kampus daerah, yang lainnya beda sistemnya. Jadi hanya UPI yang ada kampus daerah. Di kampus daerah saya itu mengelola PGSD. Apabila saya perhatikan, kelemahan dari PGSD itu memang diantaranya penguasaan materinya lemah. Kenapa? Sebab kurikulumnya untuk guru kelas. Kurikulum dulu mending ada konsentrasi yang mengarah pada penguasaan salah satu bidang. Itu pada semester 7, 6, 7 ada konsentrasi. Misalkan ini PGSD, nanti udah semester 6 dia milih keminatan, ke matematik, ke IPA, ke bahasa. Tapi sekarang berubah dengan adanya kurikulum baru itu orientasinya ke guru kelas lagi, ke tematik. Sehingga secara otomatis penguasaan materi matematikanya, bahasa, sainsnya makin lemah. Sebab porsi mata kuliahnya makin menyebar, makin banyak yang harus dipelajari. Itu diantaranya kelemahan. Dan itu difokuskan memang untuk guru SD, bukan guru bidang studi. Itu yang membuat penguasaan materi guru-guru SD itu tidak sebaik dengan guru bidang studi, jelas. Dan itu permasalahan serius. Sehingga untuk menerima dosen juga kami agak susah kalau menerima untuk yang bidang keahlian yang mengarah ke bidang studi. Ini agak susah memilih dari PGSD walaupun untuk dosen PGSD. Ini kan sangat aneh gitu ya. Itu permasalahannya, itu menjadi tantangan kita untuk memperbaiki. Dan itu saya mendukung pendapat Pak Kok, betul itu. Karena itu masalahnya. Saya juga belum punya solusi dan itu merupakan permasalahan yang dihadapi oleh kami. Itu untuk Pak Goku. Kemudian yang berikutnya ini dari, maaf kalau saya salah menyebutkan, tapi kurang jelas, Pak Bude. Pak Bude, maaf Pak. Yang pertama ini mengenai daerah dan pusat. Dalam beberapa tahun terakhir saya sering pergi ke daerah-daerah sebenarnya Pak, termasuk ke daerah Kalimantan. Saya dipercaya menjadi staf ahli untuk pengembangan sekolah-sekolah di agro di daerah Palangkaraya. Jadi saya dalam setiap tahun mesti ke sana nih, paling tidak setahun sekali, membina guru-gurunya. Dan memang kondisinya agak berbeda sehingga saya harus mencoba dari mana ini mulai. Tidak bisa disamakan dengan guru-guru dari di Bandung pembinaannya.
mulai dari apa yang sudah mereka ketahui, mereka miliki, kemudian lingkungan dan iklim di kelasnya seperti apa, jadi harus pandai-pandai seperti itu. Yang lebih memprihatinkan lagi, saudara-saudara kita di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir saya sering ke Papua, ke Kaimana, sebab meng-S1-kan guru-guru SD di sana. Itu lebih memprihatinkan lagi. Ada guru di daerah Kaimana itu yang jauh dari salah satu pulau yang mau ke kota kabupaten itu seminggu. Itu pun kalau anginnya tenang. Kalau ada angin kencang itu bisa sebulan. Bayangkan meninggalkan sekolah sebulan. Ketika kami berdiskusi tentang kurikulum KBK waktu itu, loh kurikulum kita sudah berubah lagi. Coba bayangkan, ini kurikulum KBK udah mau berakhir, dia bertanya kurikulum kita mau berubah lagi. Saya dari dulu nggak tahu ada perubahan kurikulum, masya Allah. Itu kan lebih memprihatinkan lagi, dan itu tantangan bagi kita semua. Dan itu peran PKB di sana. Sehingga di sekolah-sekolah yang sangat jauh di sana, PKB-nya itu saya pikir tidak dapat dikatakan hampir tidak ada. Sehingga pantas kalau Pak Sawal kemarin itu kemampuan guru itu makin pengawalan makin tinggi, kemampuannya makin turun, pantas. Sebab makin tua itu makin banyak masalah dan tidak dikesampingkan aja itu masalah-masalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin seperti itu. Itu betul Pak, mengenai ini ya, kesempatan-kesempatan yang ada di daerah sementara ini memang agak kurang imbang, sehingga Bapak mengatakan ada pengkastaan dalam pendidikan. Sebenarnya itu tidak. Permasalahannya itu kan kurikulum kita itu katakanlah kurikulum KTSP misalkan yang masih sebagian besar diterapkan di sekolah-sekolah kita. Itu sebenarnya untuk di daerah-daerah untuk mencapai yang standar aja udah payah. Apalagi kalau ingin ada nilai tambah.